Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memperagakan alat peraga yang saya buat, yang insya Allah dapat membantu dalam menjelaskan materi yang ada pada kelas 8, yaitu pada KD 3.7, yang isi materinya yaitu membahas mengenai hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Kita ke pembahasan materi dengan menggunakan alat peraga yang saya buat. Nah, sebelum kita membahas mengenai hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring, maka kita harus terlebih dahulu tahu mana sih yang dimaksud dengan sudut pusat, mana sih yang dimaksud dengan panjang busur, mana sih yang dimaksud dengan luas juring. Oke, saya akan tunjukkan lewat alat peraga yang saya buat. Nah, pada alat peraga yang saya buat terdapat satu lingkaran dengan titik pusat O, ya. Misal kita punya titik ini, titik A di sini, dan kita hubungkan antara titik pusat lingkaran titik O dengan titik A, maka kita peroleh jari-jari OA. Dan jika kita punya titik B di sini, maka kita hubungan antara titik O dengan titik B, maka kita peroleh jari-jari OB. Nah, pertama, sudut pusat. Yang dimaksud sudut pusat adalah itu sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan di titik pusat. Kita punya dua jari-jari, yaitu jari-jari OA dan jari-jari B, ya kan, berpotongan di titik O. Maka yang dimaksud dengan sudut pusatnya yaitu sudut ini, sudut yang terbentuk di antara dua jari-jari ini namanya sudut pusatnya. Oke, jelaskan. Yang selanjutnya itu panjang busur. Kita akan tunjukkan mana sih yang dimaksud dengan panjang busur. Kita sudah punya dua jari-jari. Panjang busur pengertiannya adalah garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran tanpa melalui titik pusat. Ini kan titik pusat, garis yang melalui dua titik, berarti ini panjang busur AB. Ini adalah busur lingkaran. Garis yang melengkung ini itu adalah busur lingkaran. Oke, sampai ini jelas. Oke, selanjutnya yaitu juring. Sebelum kita membahas luas juring, kita harus tahu terlebih dahulu mana sih yang dimaksud dengan juring. Juring dalam pengertiannya adalah bagian atau bidang yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur lingkaran. Atau biar lebih jelasnya saya kasih penanda aja ya di sini. Nah, bagian yang tertutup ini yaitu adalah juring lingkaran. Ini dari sini itu namanya juring lingkaran. Oke, kita sudah tahu mengenai mana sih yang dimaksud sudut pusat. Sudut pusat berarti sudut ini, ya, ini sudut pusat. Misal kita kasih nama sudut ini yaitu sudut alfa, maka kita punya sudut pusat lingkaran alfa, atau bisa juga kita sebut dengan sudut AOB. Sudut AOB adalah sudut pusat lingkaran. Sedangkan garis lengkung AB ini adalah panjang busur, dan bagian yang ditutupi ini adalah juring lingkaran. Selanjutnya, karena kita sudah mengenal
mana sih yang dimaksud dengan sudut pusat, mana sih yang dimaksud dengan panjang busur, mana sih yang dimaksud dengan juring lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Ya. Nah, untuk menjelaskannya, misalkan di sini saya punya titik C, kita hubungan titik C dengan titik O, maka kita punya jari-jari OC. Dan kita punya titik D di sini, kita hubungan titik O dengan titik D, maka kita peroleh jari-jari OD. Sampai sini kan jelas? Oke, kita punya dua bagian yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur lingkaran, yaitu bagian COD dan bagian AOB, atau bisa kita sebut juga dengan juring AOB dengan juring COD. Nah, saya punya kertas yang ukurannya sama dengan juring AOB, akan sama ini. Saya akan coba taruh di sini, ya kan? Nah, kita bisa lihat bahwa masih ada sisa di sini yang belum tertutup oleh kertas, maka jelas juring COD lebih besar dari juring AOB. Nah, kita lihat bahwa sudut yang terbentuk juga akan semakin besar. Nah, karena sudutnya semakin besar, kita lihat pula busurnya juga semakin panjang, dan juringnya juga, luas juringnya juga akan semakin besar pula. Nah, oleh karena itu kita dapat kesimpulan bahwa semakin besar sudut pusatnya, maka akan semakin panjang pula panjang busur lingkarannya, dan luas pula luas juringnya. Nah, berarti kan antara sudut pusat, panjang busur, dan juring lingkaran itu berbanding lurus, ya kan? Ya, kita peroleh tadi semakin besar sudut pusat, maka akan semakin besar juga panjang busurnya, dan akan semakin besar pula luas juring lingkarannya. Oke, sampai sini paham? Oke, karena sebelumnya kita tahu bahwa antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring itu berbanding lurus, artinya semakin besar sudut pusatnya ini, maka akan berakibat semakin besar juga panjang busurnya, dan akan semakin luas pula juringnya gitu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ketiganya, yaitu dimana sudut AOB dibanding sudut COD sama dengan panjang busur AB dibanding panjang busur CD, dan sama dengan luas juring AOB dibanding luas juring COD. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita misalkan bahwa sudut COD ini besarnya itu 1 putaran penuh, maka besarnya itu sama dengan 360 derajat. Maka kondisinya akan seperti ini, di mana titik C dan D akan saling berhimpitan. Nah, karena 1 putaran penuh, maka panjang busur CD itu sama dengan keliling lingkaran ini, yaitu besarnya 2πr. Dan karena 1 putaran penuh juga, maka luas juring COD itu sama dengan luas lingkaran ini, atau sama dengan Pn.
kuadrat. Nah, oleh karena itu hubungan antara ketiganya berubah menjadi sudut AOB dibagi 360 sama dengan panjang busur AB dibagi 2 VR sama dengan luas juring AOB dibanding dengan VR kuadrat. Nah, jadi hubungan antara ketiganya itu diperoleh seperti itu. Tadi kita sudah memperoleh hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan juring lingkaran. Nah, selanjutnya sebelum kita menyimpulkan ke rumusnya, yaitu ada dua hal lagi yang akan saya tunjukkan, yaitu mengenai tali busur dan tembereng. Nah, kita kan peroleh di sini toh. Nah, kita tarik garis lurus dari A ke B. Ini garis dari A ke B. Garis ini itu namanya tali busur lingkaran, dan bagian yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran ini dinamakan tembereng. Ini adalah tembereng lingkaran. Ini yang saya hasil adalah tembereng lingkaran. Nah, setelah kita mempelajari hubungan antara ketiganya, maka kita peroleh rumus. Yang pertama untuk mencari panjang busur, yang kedua untuk mencari luas juring, dan yang ketiga untuk mencari luas tembereng atau daerah yang saya hasil ini. Kita gunakan juring AOB untuk aplikasinya. Untuk kita mencari panjang busur AB, kita bisa mencarinya dengan cara panjang busur AB sama dengan sudut alfa dibagi 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Itu untuk panjang busur. Dan untuk luas juring dapat kita dicari dengan cara luas juring AOB sama dengan sudut alfa dibagi 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, itu untuk luas juring. Lalu untuk tembereng AB atau bagian saya arsir ini bisa kita cari luasnya dengan cara luas tembereng AB sama dengan luas juring AOB dikurangi dengan luas segitiga AOB. Itu untuk cara mencari luas bagian yang saya arsir ini atau tembereng dari AB ini. Ya, mungkin seperti itu. Nah, untuk penjelasan dan peragaan alat peraga yang saya buat mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misal ada kesalahan dan banyak kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.